Dan tadi juga Bu Susi nanya biaya operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun. Dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati. Bawa penumpang. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Halo Rek, kamu pernah denger nggak? Bandara yang dibilang sepi, malah dana operasionalnya sebesar 60 miliar, malah mau dialihkan. Terus dialihkan kemana? Ternyata dana ini mau dipakai buat subsidi penerbangan Susi Air ke Bandara Kertajati. Wah, seriusan niki? Yang ngajukan siapa? Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat. Tapi, kok Susi Air? Kok bukan Citylink, Batik, atau Garuda? Daripada penasaran, yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Tarik, Cak! Segmen 1, momen Deddy Mulyadi bertemu Susi Pujiastuti. Ceritanya gini, Rek. Beberapa hari yang lalu, Deddy Mulyadi ketemu langsung dengan Susi Pujiastuti di Bandara Husein Sastranegara. Di sana ada penerbangan perdana Susi Air rute Bandung-Yogyakarta yang jadi sinyal kebangkitan Bandara Husein Sastranegara. Pada penerbangan perdana tersebut, Deddy langsung borong tiket bareng Wali Kota Bandung, Farhan. Bahkan pas pesawat Susi Air mendarat, Bu Susi sampai menangis, haru banget katanya. Kemudian Deddy Mulyadi tepuk bahunya dan bilang, kita siap bantu, Bu. Nah, Rek, dari situ muncul ide gede. Deddy Mulyadi bilang, daripada dana 60 miliar itu cuma buat operasional Bandara Kertajati yang masih sepi, lebih baik dialihkan untuk subsidi penerbangan Susi Air. Tujuannya kemana? Buka 5 rute feeder domestik buat isi Kertajati, yakni Cilacap Kertajati, Purbalingga Kertajati, Semarang Kertajati, Yogyakarta Kertajati, Tasikmalaya Kertajati. Dengan harapan Bandara Kertajati ini bisa hidup lagi, dapat penumpang, dapat traffic, dan siap layani penerbangan besar kayak umroh dan juga haji. Alah, Rek, yang bikin publik bingung, Bandara Husein ini sekarang malah aktif lagi. Padahal dulu katanya mau ditutup dan diganti perannya sama Kertajati. Lah, ini malah rute Jogja dibuka, Susi Air masuk, penumpang mulai berdatangan. Terus, gimana nasib Kertajati? Apa nggak tumbang tindih, Torek? Ini kayak punya 2 warung bersebelahan, yang satu baru direnovasi, yang satu lagi malah dikasih diskon buat ramein. Jadi belum jelas mana prioritasnya. Gimana menurutmu, Rek? Tapi di sisi lain, Rek, Susi Air ini bisa jadi solusi. Pesawatnya kecil, cocok buat rute pendek. Gak butuh penumpang 100 orang buat untung.
cukup 10-15 pun bisa jalan. Bandara kecil, nggak masalah. Infrastruktur minimal, jalan terus. Nah, kalau rute feeder ini beneran jalan, bisa jadi game changer buat Bandara Kertajati. Gimana menurutmu, Rek? Tapi Rek, netizen mulai bertanya, apakah Susi ini sanggup konsisten? Kenapa dana publik sebesar 60 miliar dipakai untuk subsidi maskapai swasta? Ada juga yang bilang, kalau Hussein sudah bisa rame lagi, kenapa maksa-maksa Kertajati? Nah, menurut kamu, Rek, layak nggak Bandara Kertajati ini dikasih dana 60 miliar per tahun cuman buat ngejar penumpang lewat subsidi Susi Air? Ya wes, Rek, cerita bandara ini makin rame, makin unik, dan makin banyak dramanya. Tapi apapun itu, kita semua pengen bandara di Jawa Barat ini bisa hidup lagi, efisien, dan nggak buang anggaran. Yuk komen di bawah ya, Rek. Kamu pilih terbang dari Bandara Hussein atau dari Kertajati? Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel Janto, biar nggak ketinggalan kabar viral dunia penerbangan dan bandara di Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya. Saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, terus kemudian ke berbagai Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik, dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya akan tumbuh. Ekosistem itu kan akan tumbuh kalau sudah mulai ditanam. Kalau belum ditanam, ekosistem tidak akan pernah ada. Jadi ini adalah jalan untuk mengembangkan kembali Bandara Hussein untuk bisa hidup kembali. Hari ini Bu Susi pakai pesawat kecil, mungkin nanti makin banyak, makin banyak. Sehari bisa 3 kali itu nanti, kalau memang permintaannya tinggi. Semuanya tidak diputuskan oleh provinsi, semuanya diputuskan bersama pemerintah pusat. Nah, sampai hari ini kan pemerintah pusat lagi konsentrasi ke Kertajati, dan Kertajati tahap pertama akan saya fokuskan untuk penerbangan